Sahabat PM, kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat borang progres, dan ini adalah prosedurnya. Pertama, menyiapkan kolom-kolom pada dokumen Excel. Langsung kita praktekkan dengan Excel ya. 1. Siapkan dokumen soft copy format Excel dari rincian anggaran biaya atau RAB yang valid menjadi lampiran kontrak. Ini sudah saya siapkan RAB yang menjadi lampiran kontrak yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, yaitu kontraktornya adalah PT Ogah Perkara, dirutnya Mukidi, dan pemilik proyeknya Mukio. Keduanya sudah tanda tangan. Berarti ini sah menjadi lampiran dokumen kontrak. Rinciannya adalah ini, juga sudah ditandatangani oleh masing-masing kontraktor PT Ogah Perkara, yaitu dirutnya Mukidi dan pemilik proyek Mukio. Sementara itu gambar teknisnya juga sudah ditandatangani kedua belah pihak. Ini adalah gambar aslinya. Lalu gambar rencana pengembangannya juga sudah ditandatangani kedua belah pihak. Dan ini menjadi dokumen sah, yaitu terdiri dari rincian anggaran biaya, kemudian gambar teknis, gambar semula, dan gambar pengembangannya. Ya, kedua, kolom-kolom dari RAB kontrak tersebut yang akan digunakan minimal adalah nomor, uraian pekerjaan, dan jumlah harga. Sedangkan kolom kuantitas, satuan, harga satuan, nantinya disembunyikan atau di-hide yang berguna sebagai check and recheck. Baik, kita langsung praktekkan dengan Excel-nya ya. Nah, ini adalah Excel dari dokumen kontrak tadi. Kita lihat rekapnya. Rekapnya sudah ditandatangani dua belah pihak, dan PQ-nya adalah ini, juga sudah ditandatangani kedua belah pihak. Tambahkan kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Kita tambahkan kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak di sebelah sini. Bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak ya. Berikutnya, tambahkan kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam sebelumnya yang dibagi menjadi dua subkolom, yaitu progres dan bobot. Sebelah kanan lagi kita tambahkan, ini dua kolom diperlukan. Kita merge dulu. Dan isinya adalah progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam sebelumnya. Kita rapikan. Kita wrap teks ya. Kita rapikan ya. Ya,
dengan subkolom dibagi dua subkolom, yaitu progres dan bobot. Ini progres dan ini bobot. Ini progres, kita format, kita bold ya. Baik, selanjutnya masukkan rumus pada subkolom bobot, yaitu perkalian antara subkolom progres dan kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Pada kolom bobot sama dengan perkalian antara progres dengan bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Ya, hasilnya masih 0 ya. Kita lanjut. 5A. Tambahkan kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini yang dibagi menjadi dua subkolom, yaitu progres dan bobot. Sama ini kejadiannya. Jadi ini diperlukan dua kolom. Lalu judul kolomnya adalah progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini. Ya, kita wrap teks, kita bold, lalu selanjutnya subkolomnya yaitu progres dan bobot. Sama, kita kopikan saja. Lanjut. 5B. Masukkan rumus pada subkolom bobot, yaitu perkalian antara subkolom progres dan kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Ya, pada kolom bobot, pada subkolom bobot adalah perkalian antara progres dengan bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Kita lanjut. 6A. Tambahkan kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini yang dibagi menjadi dua subkolom, yaitu progres dan bobot. Sama, kita perlukan dua kolom. Kita merge dulu. Lalu isinya adalah progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini. Kita bold, kita wrap teks, kita rapikan. Ya, rupanya harus begini. Dan subkolomnya dulu. Dan subkolomnya adalah progres dan bobot. Sama, kita kopikan saja. Ya.
Lanjut, masukkan rumus pada subkolom bobot, yaitu perkalian antara subkolom progres dan kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Ya, jadi ini sama dengan kolom progres dikalikan kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Kita lanjut. 7. Masukkan rumus pada kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini. Ya, kita lihat dulu ya. Progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini, yaitu kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini, kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini. Ya, ini jadi di sini ya rumusnya. Rumusnya adalah ini yang mau kita masukkan, sama dengan ini ya, kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini, subkolom ya, ditambah kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam sebelumnya, ditambah kolom progres ini. Ya, di ini rumusnya adalah K7 ditambah I7. K7 adalah ini, I7 adalah ini. Baiklah. 8. Tambahkan kolom rencana progres sesuai kurva S. Di sini rencana progres sesuai kurva S. Kita bold, lalu kita wrap text, kita rapikan. Ya, lanjut. Tambahkan kolom deviasi lebih cepat atau terlambat. Ya, kita masukkan dulu deviasi lebih cepat atau terlambat. Ya, kita rapikan dulu, kita bold, kita wrap text, kita sesuaikan kolomnya. Lalu petunjuk berikutnya adalah masukkan rumus kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini dikurangi kolom rencana progres sesuai kurva S. Ya, ini sama dengan kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini, berarti yang ini ya dikurangi yang ini. Nah, jadi kalau nanti hasilnya kalau lebih cepat positif, kalau misalnya terlambat maka hasilnya akan negatif. Baik, kita kopikan masing-masing rumus ke sel-sel di bawahnya. Ini semua kita kopikan ke bawah ya. Ini sama. Lalu ini kita copy. Kita copy lagi ke bawah.
copy lagi ke bawah. Kita copy lagi pekerjaan pintu, kita copy lagi pekerjaan lantai, kita copy lagi pekerjaan plafon, kita copy lagi pekerjaan services and equipment, dan kita copy lagi di pekerjaan pembongkaran. Ya, sudah lengkap. Baik, kita lanjutkan ya, nomor 10. Format seluruh sel dengan persen dan jumlah desimal minimal 2, maksimal 4 sesuai keperluan tergantung besar kecilnya proyek. Ya, baik. Sekarang kita format persen semua sel, dan desimalnya cukup 2 ya. Kalau untuk proyek kecil seperti ini juga kita format persen, desimalnya cukup 2. Ini kita format persen, desimalnya 2. Lalu ini pintu kita format persen, desimal 2. Lalu pekerjaan lantai kita format persen, desimal 2. Pekerjaan plafon kita format persen, desimal 2. Pekerjaan services and equipment format persen, desimal 2. Dan pekerjaan pembongkaran format persen, desimal 2. Ya, seperti itu. Kita rapikan, kita garis-garis agar kita kecilkan dikit ya. Terlalu kecil. Kita garis dari sini seluruhnya. Ya. Nah, inilah dokumen borang progres yang siap nanti kita isi pada saat kita melakukan opnam di lapangan, dan nantinya kita sajikan kepada pimpinan kita atau kepada owner hasilnya total berapa progres yang tercapai pada saat ini. Oke, kita lanjut ke prosedur yang berikutnya. Prosedur yang kedua yaitu mengkonversi angka mata uang ke persentase. 1. Masukkan rumus di dalam salah satu sel pada kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak, yaitu sama dengan salah satu sel dari kolom jumlah harga dibagi dengan sel total rekap. Kita lihat di Excelnya. Masukkan rumus di dalam salah satu sel pada kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak. Ya, misalnya di sini kita perbesar sedikit ya. Di sini kita masukkan sama dengan jumlah harga dibagi dengan sel total rekap. Jumlah harga dibagi total rekapnya di sheet rekap, yaitu yang ini ya. Ya, sama dengan 4,6%. Berikutnya, pada rumus tersebut berikan tanda dolar di depan dan di belakang huruf yang menyatakan kolom sel total rekap berada. Di rumus ini, tanda dolar di depan dan di belakang huruf
Jadi yang ini ya, ini kita berikan dolar supaya nanti pada saat di copy tidak berubah selnya. Ya, lanjut. Kopikan rumus tersebut ke seluruh sel kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak untuk sel-sel yang ada angkanya pada kolom jumlah harga. Ya, kita kopikan rumus ini ke seluruh sel yang ada. Ya. Lalu kita copy berikutnya. Kita copy berikutnya. Kita copy berikutnya. Subtotalnya tidak usah di copy ya, atau tidak usah diberikan rumus ya pada sel subtotal. Kita copy lagi. Cek, jangan sampai subtotalnya ke isi rumus. Ya, kita cek ke atas. Subtotalnya jangan sampai ke isi rumus, karena kita hanya perlukan masing-masing itemnya saja. Kita total harusnya di sini sama dengan 100%. Kita sum, kita total di sini sampai ke atas. Ya, sampai sini. Ya, benar 100% ya. Dan kita rapikan. Kalau gitu yang ini pekerjaan tangga beton, ini tidak perlu ada rumusnya. Lalu kita cukup item-item rinciannya saja. Pekerjaan dinding, jangan sampai subtotalnya kayak isi rumus. Kita cek. Ya, sudah lengkap ya. Baik, sudah betul. Kita lanjutkan. Kolom bobot pekerjaan terhadap nilai kontrak seluruhnya sudah terisi dengan angka persen. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kita cek jumlahnya sudah 100%. Ini kita garis ya, di pada row ini kita garis. Nah, demikianlah untuk borang progres sampai dengan persentase dari bobot pekerjaan sudah kita selesaikan, dan nanti kita akan lanjutkan dengan prosedur berikutnya yang ketiga. Oh ya, jangan sampai lupa, tadi ada kolom yang belum kita beri tanda untuk membedakannya, yaitu nah ini kolom ini judulnya adalah progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini. Ada kata pada, dan di sini progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam saat ini. Kita beri tanda padanya garis bawah supaya nanti ada sedikit perhatian untuk pembedaannya. Dan di sini progres pekerjaan sampai dengan, kita beri tanda garis bawah. Ya, ini bedanya ya. Jadi kalau ini progresnya dilakukan pada saat opnam, kalau ini adalah progres sampai dengan tanggal opnam saat ini, artinya saat opnam. Dan ini merupakan, jadi progres yang ini merupakan jumlah dari
progres pada saat opnam saat ini dan progres pada opnam sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membuat borang pengukuran dan ini adalah prosedurnya. Ya, kita mulai aja. Dari soft copy format Excel dari rincian anggaran biaya atau RAB yang valid menjadi lampiran kontrak, copy sheet PQ dan beri nama pada kopinya sheet borang ukur. Kita laksanakan sheet ini, kita copy, create copy, move to end. Ya, ini kita namakan, jadi kita rename borang ukur. Ya, kita hapus dulu untuk kolom-kolom progresnya ya. Ya, ini adalah aslinya dari PQ kontrak yang sudah ditandatangan di bawahnya. Ya, ini kontraktor tanda tangan, pemilik proyek juga tanda tangan. Nah, ini aslinya. Lalu kita baca instruksi berikutnya. Hide kolom harga satuan dan jumlah harga. Kita hide dulu harga satuan dan jumlah harga, kita hide. Ya, tinggal kolom kuantitas, kolom satuan, dan spesifikasi teknis. Lanjut, tambahkan kolom kuantitas terlaksana dengan 3 subkolom, yaitu panjang, lebar, tinggi. Kita buat ini 3 kolom, di merge dulu. Isinya adalah kuantitas terlaksana, dengan masing-masing subkolom panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ini kita format supaya tengah, dan ini kita bold. Satuannya jangan lupa meter. Ini meter. Ini juga meter. Ya, kita lanjutkan. Tambahkan lagi kolom sebelah kanannya, yaitu perhitungan garis miring taksiran kuantitas dengan 3 subkolom, yaitu luas, volume, dan jumlah. Ini kita perkecil aja supaya di kolom berikutnya 3 kolom lagi kita ambil, kita merge. Judulnya adalah perhitungan atau taksiran kuantitas, perhitungan garis miring taksiran kuantitas. Kita merge.
kita wrap text, kita bold, lalu di bawahnya dengan subkolom luas, volume dan jumlah. Luas meter persegi, volume meter kubik, dan buah atau unit ya. Kita format. Baik, selanjutnya tambahkan lagi kolom progres persen sebelah kanannya. Di sini tambahkan lagi progres dalam persen. Kita bold. Selanjutnya, pada kolom progres, masukkan rumus pembagian antara salah satu subkolom luas, volume, jumlah, dibagi dengan kolom kuantitas RAB kontrak sesuai dengan satuannya. Maksudnya begini. Jadi di kolom progres ini, misalnya di sini, kita masukkan rumus. Ya, sama dengan, karena ini satuannya meter persegi, kita masukkan rumus luas ini dibagi dengan kuantitas yang terkait. Ini maksudnya begitu. Lalu pekerjaan pembesian, karena ini tidak tersedia di kolom luas, volume atau buah, maka kita langsung nanti bisa menaksir berapa persen dari pengamatan lapangan pembesian yang sudah dilaksanakan. Jadi di sini tidak perlu dibuatkan rumus backup volume atau taksiran dari kuantitas, langsung aja kita taksir kuantitasnya di lapangan nanti. Pekerjaan pembersihan ini berapa persen. Lanjut ya, pekerjaan beton. Jadi di sini satuannya meter kubik, berarti kita sama dengan volume dibagi dengan pekerjaan beton ini. Ya. Jadi nanti kalau yang memang tidak tersedia kolomnya di sini atau sulit ditaksir diukur volumenya, terlalu panjang perhitungannya, kita bisa menaksir persentase langsung dari pekerjaan yang terkait atau pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Pekerjaan bogisting ini sama. Jadi sama dengan pekerjaan bogisting adalah luas dibagi ini kuantitas yang bersangkutan. Lalu kilogram dari pembesian ini nanti langsung kita taksir persentasenya di sini. Tidak perlu dengan karena tidak tersedia kolom untuk menaksir atau menghitung dari pekerjaan tersebut. Terlalu rumit kalau kita menghitung. Bisa saja kalau memang pekerjaannya nilainya besar, kita sediakan kolom khusus untuk perhitungannya dan kita hitung dari pekerjaan tersebut. Namun karena ini pembersihan sifatnya untuk proyek kecil seperti ini, nanti bisa kita taksir saja persentase dari keseluruhan progres pekerjaan tersebut. Selanjutnya untuk pekerjaan beton sama, ini sama dengan, karena meter kubik berarti ini dibagi ini. Ya, kita lanjut.
Untuk pekerjaan arsitektur, pasangan bata, karena ini satuannya meter persegi, maka sebentar ini supaya kita view-nya yang response. Unfreeze dulu dan kita taruh di sini freeze pans. Oke. Nah, jadi untuk pekerjaan pasangan bata, rumusnya adalah sama dengan, karena sifatnya luas, maka dibagi dengan kuantitas luas. Dan seluruhnya untuk pekerjaan plester, pekerjaan aci, pekerjaan cat, semua satuannya luas. Kita kopikan saja rumus di atas. Ya. Lalu pekerjaan pintu ini sama dengan rumusnya, karena buah sama dengan ini dibagi dengan ini. Pekerjaan lantai sama ini, karena pekerjaannya luas, sama dengan luasnya ini dibagi volume atau kuantitas yang bersangkutan. Karena ini sama, untuk pekerjaan keramiknya juga satuan luas, ini bisa kita kopikan langsung. Ya. Pekerjaan plafon, pekerjaan perapian plafon beton expose, satuannya luas sama dengan luas adalah ini dibagi dengan kuantitas yang bersangkutan. Karena untuk pengerjaan pengecatan satuannya sama, kita kopikan saja. Service and equipment, ini satuannya buah, kita rumuskan sama dengan buah dibagi kuantitas yang bersangkutan. Karena untuk pekerjaan saklar dan pekerjaan subkontak satuannya sama buah, maka kita kopikan saja. Pekerjaan air bekas untuk meter, berarti kita bisa langsung menggunakan yang kuantitas terlaksana ini yang tidak melalui perhitungan, berarti sama dengan, nah ini, jadi kita menggunakan satuan panjang ini, ya. Langsung ini kan meter, ya, dibagi dengan kuantitas yang bersangkutan. Pembongkaran dinding belakang sama, satuannya luas, sama dengan luas dibagi kuantitas yang bersangkutan. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk borang ukurnya. Kita garis-garis dulu. Ini kita garis dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tambahkan kolom tanggal opnam survei di bawahnya dan tempat nama serta tanda tangan yang melakukan opnam survei. Jadi kita tambahkan di sini. Ya. Tanggal opnam survei, ya, lalu di bawahnya dan tempat nama serta tanda tangan. Maksudnya tempat nama serta tanda tangan yang melakukan. Jadi di sini nama, tempat namanya ya, lalu tanda tangan.
Di sini tanda tangannya di sini. Ya. Jadi ini penting supaya kita bisa tahu, atau semua manajemen atau pembaca dari laporan ini pada saat ditelusuri siapa yang melakukan opnam survei dan kemudian tanggal berapa itu opnam survei dilakukan. Kita lanjutkan. Cetak hard copy untuk dibawa-bawa ke lapangan waktu opnam survei bersama dengan gambar teknis untuk membuat mapping pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jadi ini nanti langsung dicetak hard copy dan kemudian kita mencatatnya di dalam atau di atas hard copy tersebut. Ya, kita sudah lengkap ya, nanti sampai jadi yang melakukan opnam survei siapa, tanda tangan, nama dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba memasukkan data ke dalam borang ukur yang kita buat dan juga ke dalam borang progres yang tadi pertama kita buat. Baik, kita lihat langkah prosedurnya seperti apa. Ya, ini adalah prosedur untuk memasukkan data. Jadi saya akan berikan contoh untuk 2 kali opnam. Jadi bagaimana cara mengisi data pada opnam survei pertama dan nanti bagaimana cara mengisi data pada opnam survei kedua dan survei-survei berikutnya. Ya, pertama, pada opnam survei pertama, copy sheet BQ yang tadi kita buat sebagai borang progres. Ya, sheet BQ ini sebelumnya kan sudah kita buat seperti ini, dan ini kita kopikan menjadi sheet baru. Kita copy, create copy, kita taruh di paling belakang atau move to end. Ya, ini sudah kita copy dan berikutnya beri nama sheet baru hasil copy ini sheet progress 0. Kita berikan nama ya progress 0 ya. Kita lanjutkan. C. Ambil data kemajuan pekerjaan setiap pekerjaan di lapangan dan catat berapa persen kemajuannya pada borang pengukuran serta buat gambar mappingnya. Ini coba. Jadi saya sudah siapkan hasil opnamnya. Pada opnam pertama ini ya, mapping itu dibuat seperti ini ya. Jadi dari gambar yang hard copy kita bawa ke lapangan dan kita stabilo objek pada gambar tersebut sebagai catatan kita bahwa itu sudah dilaksanakan di lapangan. Kita lihat pada dinding ini sudah dibongkar ya. Jadi semula ada, nah sekarang sudah dibongkar. Jadi ini sudah dilaksanakan. Lalu dinding bata ini sudah dilaksanakan untuk kamar baru, dan ya ini mapping dinding bata dan plesteran. Jadi plesternya juga sudah dilaksanakan. Ini pada opnam 1 warnanya hijau. Selanjutnya kita ke atas, lantai atas ini ada begisting, rupanya sudah dilaksanakan. Jadi ini calon dak beton, begistingnya juga sudah dilaksanakan. Ini opnam pertama, warnanya hijau. Selanjutnya, nah ini dari borang ukur kita catat
hasilnya dari mapping tersebut. Kita lihat pada pertama, ini mungkin kurang jelas ya, ini foto dari borang ukur yang tadi saya bawa ke lapangan, dan dinding yang semula ada sudah dibongkar, yaitu pembongkaran dinding belakang. Volumenya atau kuantitasnya 7,5 meter persegi, dan kalau kita lihat panjangnya 2,5 meter dan tingginya 3 meter ya. Ini berarti total 7,5 meter persegi. Nanti kita masukkan datanya ya. Lalu kita lihat lagi ada data pekerjaan beton. Nah, ini pekerjaan begisting untuk dak atap beton tadi sudah dilaksanakan. Yang pertama ya ini ya. Jadi ke sini panjangnya 5,5 dan lebarnya 3,5. Ini 5,5 panjangnya dan lebarnya 3,5. Lalu satu lagi, yang ini lebarnya 1,5, panjangnya 2,5. Ya, panjangnya 2,5, lebarnya 1,5. Sudah kita catat. Jadi ini kalau mau lebih detail bisa ditambahkan row-nya atau diberikan catatan belakang. Ada 2 objek, yaitu objek yang pertama panjangnya 5,5, lebarnya 3,5. Objek yang kedua panjangnya 2,5, lebarnya 1,5. Bisa diberikan catatan ya. Nah, selanjutnya ada objek pekerjaan arsitektur ya, pekerjaan pasangan bata. Yang pertama tadi ya, ini ya, pekerjaan pasangan bata. Seluruhnya kalau di total, kalau kita hitung panjangnya 14 meter dan tingginya 2,7. Itu tinggi plafon ya, sama dengan tinggi plafon. Jadi kita catat saja, kita jumlah dindingnya, ini panjangnya kita jumlah seluruhnya dari sini ke sini ke sini sini, ini 14 meter kurang lebih, dan kita catat 14 meter. Jadi pekerjaan pasangan bata panjangnya 14 dan tingginya 2,7. Sekaligus pekerjaan plasternya sama tentunya, panjangnya 14 dan tingginya 2,7. Nah, data-data ini kita masukkan dalam borang ukur ya. Kita borang ukur, kita kopikan dulu untuk isiannya. Move or copy, create copy, move to end ya. Kita rename dulu ya. Ini borang ukurnya. Kita isikan dulu tadi pekerjaan begisting dak atap beton berapa. Dak atap beton seluruhnya sudah dibuat ya, berarti kurang lebih itu 100% di sini. Progresnya jadi kita catat begisting ini 100%. Ya, kita format ini persen ya. Ya. Jadi ini tadi pekerjaan begisting dak atap beton 100%, pekerjaan dinding bata 14,
kali 2,7 ya. Lalu luasnya sama dengan ini dikali ini ya, 100% ternyata ya. Dan ini tentunya sama kalau gini kita isi 14 dan ini 2,7. Lalu di sini luasnya sama dengan ini kali ini, maka ternyata juga 100% juga. Kalau begisting tadi kita hitung-hitung tadi catatan kita 5,5 ya, ini 5,5 titik koma 3,5 yang ini 3,5 titik koma, ini standar ini dulu, dan ininya 1,5 ya. Ini kalau kita hitung luasnya akan sama 23 meter persegi. Jadi kalau kita rumuskan ini sama dengan luas begisting, yaitu ini dibagi ini ya, 100%. Baik, lanjut. Kalau yang ini tadi 2,5 dan tingginya 3 sama dengan ini dikali ini ya, hasilnya juga 100% ya. Pada opnam pertama kali, kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam sebelumnya isinya masih kosong. Ya, maksudnya ini ya, progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam sebelumnya, ini kan pertama kali. Jadi tentunya belum ada isinya ini. Kolom ini belum ada isinya. Jadi pastinya 0. Nah, sedangkan kita opnam saat ini adalah kolom ini. Baik. Masukkan persentase kemajuan pekerjaan pada kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini, sub kolom progres. Ya, nanti bila rumus-rumusnya benar, angka-angka di kolom lain akan muncul. Ya, kita coba ya. Jadi kalau pada kolom ini, progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini, coba kita isikan. Tadi pekerjaan yang ada adalah pekerjaan begisting. Kita isikan di sini. Progresnya berapa? Kita link aja dengan borang ukur. Ya, nah ini kita link ya. Ya, 100% begisting. Dan kalau pengisiannya benar, rumus-rumusnya benar, ternyata angka-angkanya muncul ya. Bobotnya jadi 28,79%, bobot progres saat ini jadi tercapai 28,79%. Lalu yang ada tadi pekerjaan dinding pasangan bata, coba kita isikan di sebelah sini. Kita link sama dengan borang ukurnya. Jadi pekerjaan dinding pasangan bata ini ya terisi, ada bobotnya
8,83% atau progres saat ini. Jadi bobotnya 8,83%. Berarti sampai dengan tanggal ini, karena sebelumnya masih 0, maka saat ini progresnya 8,83%. Kita lanjut. Untuk pekerjaan plester juga sama, kita link juga sama dengan borang ukurnya adalah ini ya. Nah, bobotnya 4,67%. Lalu tadi ada pekerjaan pembongkaran dinding belakang ya, ini kita masukkan pada progres pekerjaan pada tanggal 6 saat ini. Pada sub kolom progres adalah ini, sama dengan borang ukurnya ini ya, bobotnya hanya 1,11%. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau kita total, di sini kita total dari sini ke atas, maaf, dari sini ke bawah ya. Ya, bobotnya sudah 43,39%. Ini juga kita total, kita copy saja ini, copy ya. Ini bisa kita total juga. Jadi karena kita tidak punya kurva S ya, ini sebenarnya kalau diisi kurva S, ini diisikan rencana-rencananya, nanti akan timbul deviasi. Jadi ini kita isi rencana-rencananya masing-masing sel ini. Nah, nanti otomatis kalau kita masukkan angka-angka, maka di sini akan timbul deviasinya, bisa positif bisa negatif. Positif berarti lebih cepat, kalau negatif berarti lebih lambat. Kita bisa total juga ya, sama, karena di sini tidak ada isinya, jadi dia lebih cepat 43,39% karena rencananya 0 ya. Ini hanya sekedar gambaran. Jadi kalau proyek-proyek besar dibuat kurva S-nya, dan kurva S seperti apa nanti bisa belajar dari referensi-referensi yang lain. 2A, buat copy sheet progress 0 dan ganti nama sheet baru hasil copy tersebut sheet progress 1. Ya, progress 0 adalah ini, kita buat kopinya. Tadi sudah kita isi ya. Kita buat kopinya, create copy, move to end ya. Tadi sudah kita isi, hasilnya adalah seperti ini. Ini kita rename menjadi progress 1 ya. Tadi semula progress 0, sekarang jadi progress 1. Selanjutnya, ambil data kemajuan pekerjaan setiap pekerjaan di lapangan dan catat berapa persen kemajuannya pada borang pengukuran serta buat gambar mappingnya. Sama dengan langkah yang 1C tadi, yang ini. Jadi kita akan ambil data ke lapangan, dan saya sudah siapkan. Setelah saya tadi ke lapangan, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada tambahan pekerjaan yang warna pink ini, kalau yang warna hijau kan itu di opnam 1, nah warna pink ini di opnam 2. Jadi kita stabilo khusus untuk tambahan-tambahan pekerjaan saja. Ini
ini yang kita pakai adalah dokumen mapping pertama, yaitu yang hijau-hijau itu pada opnam pertama, dan sekarang ada tambahan di opnam kedua yang pink ini, yaitu untuk lantai kerja rupanya ada tambahan yang di ruang makan. Kita lanjutkan. Setelah itu di lantai atas tidak ada kemajuan untuk begistingnya karena memang sudah selesai begistingnya. Jadi ini kita lewatin. Oh, rupanya di dak beton ada kemajuan, yaitu pembesian sudah dilaksanakan 100%. Ya. Lalu apalagi pekerjaan? Oh, ada lagi pekerjaan mapping cor beton, kurang lebih 3/4-nya sudah diselesaikan. Nah, yang ini belum, mungkin nanti pertimbangan sekaligus ngecornya sama dengan tangga sekalian. Jadi ini dulu dicor, nanti disusul dengan ini. Makanya kita mappingnya hanya pada bagian utama saja yang dicor. Selanjutnya apakah masih ada pekerjaan? Ya, ternyata sudah nggak ada. Dan hasilnya seperti apa? Kita lihat. Ya, jadi kalau kita lihat hasil tambahannya adalah di pekerjaan beton itu ada betonnya sendiri, ada yang luas utama yaitu panjangnya 5,5 ya. Ini ya, mapping 5,5, lalu lebarnya 3,5, lebarnya 3,5 ya, dan tingginya 0,1, artinya tebelnya itu 10 cm. Lalu kita lanjut pembesian. Tadi itu pembesiannya sudah 100%. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau perhitungannya terlalu rumit, kita bisa menaksir bahwa ternyata pembesiannya seluruhnya diselesaikan. Dan biasanya kita jarang ya membuat suatu penilaian atau taksiran progres untuk pembesian itu setengah-setengah. Misalnya baru di sini kita taksir sekian. Biasanya sudahlah, nanti kita kalau misalnya sudah 100% kita nilai prestasinya langsung saja 100%, jangan sepotong-sepotong. Kecuali bahwa nilai pembesian itu sangat besar dan ini luas sekali, nggak apa-apa. Jadi nanti sepotong-sepotong ya kita taksir saja berapa persen. Atau kalau mau detail bisa semua besi kita hitung, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lalu kita konversi sampai nanti ketemu kuantitasnya secara fisik, baru nanti kita persentase terhadap volume totalnya sehingga ketahuan bobotnya berapa. Jadi kita gampangnya saja sekarang pembesian tercapai 100%. Ya. Nah, kalau taksiran seperti itu tidak perlu kita masukkan dalam perhitungan-perhitungan, langsung saja masukkan dalam progres 100%. Apalagi yang tambahan? Oh, ini ada tambahan pekerjaan lantai kerja atau skrid. Kita lihat di mana tadi pekerjaan lantai kerja atau skrid. Nah, ini pekerjaan lantai kerja untuk ruang makan ya. Jadi panjangnya kurang lebih yang ini, lalu lebarnya 2,5 meter. Kita lihat ya, panjangnya 2, lebarnya 2,5 ya. Yang lain tidak ada lagi, sudah prestasinya di lapangan untuk opnam kedua adalah seperti ini. Kita masukkan dalam borang ukur. Bisa ini langsung masukkan ke progres kalau pekerjaan kecil, tapi coba kita simulasikan masuk ke borang ukur. Nah, sama dengan tadi borang ukur yang baru kita buat ya, kita copy lagi. Nah, bedanya kalau progres yang di copy adalah borang progres sebelumnya. Kalau borang ukur
yang di copy atau yang dilanjutkan, jadi selalu baru. Opnam itu selalu baru, kita hanya mencatat pekerjaan-pekerjaan baru. Pekerjaan lama tidak kita catat lagi. Berbeda dengan progres, pekerjaan lamanya masih kita catat dan nanti kita geser kepada kolom yang terkait, sehingga nanti ada cerita bahwa sebelumnya berapa, lalu sekarang berapa, dan sampai dengan sekarang itu jumlah dari sebelumnya dan yang ditambah dengan yang sekarang. Seperti itu kalau progres. Tapi kalau ukur, kita hanya mengukur saat ini dan mencatat hanya yang ada di saat ini. Oke, ini borang ukur 1 berarti. Kita rename dulu. Borang ukur 1. Ya. Kita masukkan data-datanya. Kita lihat pembesian 100%. Di sini pembesian dak kata beton ya, di sini 100%. Kita format persen dulu. Ya. Lalu pekerjaan beton panjangnya berapa, kita lihat. Dan beton 5,5, 3,5, 0,1. 5,5, 3,5, 0,1. Ya, lalu tadi ada pekerjaan lantai 2,5 ya, panjang 2, lebarnya 2,5. Pekerjaan lantai skrit yang ini panjangnya 2 dan lebarnya 2,5. Nah, sekarang kita hitung ya. Kalau pembesian tidak perlu kita hitung, sudah kita bukukan 100%. Nah, sekarang untuk beton volumenya berapa? Ini karena 3 dimensi ya, berarti volumenya sama dengan ini dikalikan ini dikalikan lagi tingginya sama dengan, ya ternyata dia baru tercapai 84% ya. Rumusnya berarti benar. Jadi ini gunanya rumus-rumus itu. Kalau kita masukkan di lapangan angka-angka itu, ternyata kalau angka perhitungannya kita masukkan, nah pencapaian progresnya tercapai 84%. Kita lanjutkan untuk pekerjaan lantai kerja skrit ya. Ini karena 2 dimensi, berarti luas sama dengan ini dikali ini sama dengan, nah ternyata tercapai 23%. Ya sudah cukup itu ya. Baru kita masukkan ke progres. Kita lihat lagi prosedurnya apa. Oh, sebelumnya geser angka-angka pada kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini ke kolom progres pekerjaan sampai dengan tanggal opnam sebelumnya. Ya, berarti kita harus menggeser angka-angka yang ini kita pindahkan ya. Yang ini kita pindahkan angka-angkanya seperti ini. Kita kopikan saja atau kita ketik aja ya. Terus persen. Nah, yang ini harus kita hapus ya, begitu. Yang ini kita geser juga sama 100%. Sahabat PM bisa copy paste value sebenarnya ya, tapi ini untuk mudahnya. Nah, ini kita hapus. Jadi sementara yang ini masih 0, nanti kita isikan di opnam kedua. Lalu ada lagi, nah ini kita geser lagi 100 ya, berarti ini kita nolkan. Nah seperti itu ya. Kalau
progres ininya tetap ya, karena ini dilakukan pada opnam sebelumnya pada tanggal Agustus, 30 Agustus. Judul kolomnya dibuat sampai dengan tanggal sekian boleh ya. Ini hanya memberikan contoh bahwa pada kolom ini data-data yang dimasukkan adalah opnam sebelumnya. Nah, sekarang kita mau masukkan opnam kedua ya, pada saat ini. Oke, apa saja di dalam borang ukur nih? Ya, pekerjaan pertama pembesian ya, ini ada 100%, kita masukkan progres 1. Pembesian yang ini. Nah, di sini lagi kita masukkan sama dengan link borang ukur 1 yang ini 100%. Nah, ya, jadi ini ada menjumlah. Lalu kita lihat pekerjaan berikutnya di borang ukur. Ada pekerjaan beton 84%. Kita lihat. Jadi ini sama dengan kita linkkan borang ukur 84%. Ya, seperti itu. Jatuhnya 3,61%. Kita lanjutkan. Ada pekerjaan apa lagi? Nah, ini ada pekerjaan lantai kerja atau grid. Kita masukkan pekerjaan lantai kerja atau grid di sini ya, sama dengan kita linkkan ini ya. Ternyata ada 1%, 1,05% ini. Apakah ada pekerjaan lagi di borang ukur? Ternyata sudah habis. Nah, sahabat PM, jadi sedikit ini evaluasi mengapa pekerjaan Bogisting nilainya begitu besar. Karena nih mungkin ada harga yang terlalu mahal ya. Masa 1 meter 634.000, sehingga kalau dikalikan volumenya sampai ke 14 juta. Tapi ini contoh saja ya, mungkin ada kesalahan pada saat memasukkan harga-harga di analisa harga satuan. Nanti kita cek lagi di analisa harga satuan, tapi ini sekedar contoh saja bahwa bagaimana cara memasukkan data ke borang progres. Pertama, kita masukkan data lapangan, medianya adalah borang ukur ya. Lalu dari borang ukur kita masukkan ke borang progres. Hasilnya adalah yang semula di progres sebelumnya adalah 43,39%. Nah, sekarang progresnya sudah mencapai 52,76%. Ya, kita lihat prosedur berikutnya. Masukkan persentase kemajuan pekerjaan pada kolom progres pekerjaan pada tanggal opnam saat ini pada subkolom progres. Bila rumus-rumusnya benar, angka-angka di kolom lain akan muncul. Ya tadi ya. Jadi kita sudah laksanakan lebih dulu. Kalau angka-angkanya, setelah kita geser angka-angka dari kolom ini ke kolom ini, nah kemudian kita isi pada kolom ini data-data yang baru atau opnam saat ini, maka setelah kita total, kalau angka-angkanya benar dan rumusnya benar, progresnya bertambah dari semula progres 43,39 sekarang 52,76%. Demikian kira-kira cara mengisi borang progres melalui media borang ukur, melalui media mapping, dan kemudian melalui media gambar teknis yang
Biasanya memang pada saat Om6 survei yang selalu kita bawa adalah gambar teknis dan borang ukur. Tentunya dengan alat-alat ukur ya. Bila itu diperlukan, semua alat ukur disiapkan sebelumnya dan kemudian diterapkan pada saat pengukuran di lapangan. Baik, kita lanjut. Pada Om6 survei berikutnya, langkahnya sama dengan langkah nomor 2 di atas. Ya. Dan kalau dengan demikian selesai praktek pembuatan progres kali ini selesai, dan nanti akan kita lanjutkan dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.